Tujuan pembelajaran 1. Memahami konsep dasar dan peran design thinking dalam inovasi dan NPD atau New Product Development. Kedua, mengidentifikasi perbedaan design thinking dengan stage gate. Ketiga, menentukan konteks penerapan design thinking. Keempat, menjelaskan 4 modul utama, discover, define, create, dan evaluate. Kelima, menyadari sifat non-linear dan iteratif design thinking. Keenam, menginternalisasi prinsip dasar, human-centered, kolaboratif, fleksibel, dan growth mindset. Pernah nggak sih kita punya ide yang menurut kita keren banget, tapi ketika dijalankan, ternyata nggak dipakai orang atau malah gagal? Itu sering terjadi karena ide kita belum benar-benar berangkat dari kebutuhan pengguna. Nah, disinilah design thinking hadir sebagai solusinya. Design thinking itu sebenarnya adalah pendekatan yang kreatif sekaligus kolaboratif untuk memecahkan masalah. Jadi, kita tidak hanya mengandalkan ide dari satu orang saja, tapi melibatkan banyak sudut pandang untuk menemukan solusi yang lebih tepat. Yang menarik, prosesnya itu bersifat iteratif. Maksudnya gimana? Kita mulai dengan mencoba, lalu membuat prototipe sederhana, mengujinya, kemudian memperbaiki lagi. Proses ini bisa berulang-ulang sampai menemukan solusi terbaik. Jadi, bukan jalur lurus sekali jadi. Kalau dibandingkan dengan metode linear seperti stage gate, bedanya cukup jelas. Di stage gate, prototipe baru muncul di bagian akhir. Sedangkan dalam design thinking, prototipe sudah ada dari awal, sehingga ide bisa divalidasi lebih cepat. Peran design thinking dalam inovasi dan pengembangan produk baru sangat besar. Ia membantu kita memvalidasi ide sejak awal, lebih fokus pada kebutuhan pelanggan, dan tentu saja mengurangi resiko kegagalan. Jadi singkatnya, design thinking bukan hanya soal menciptakan produk, tapi bagaimana memastikan produk itu benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh orang-orang. Guys, pernah nggak sih bingung harus mulai dari mana waktu bikin ide atau produk baru? Masalahnya sering masih abu-abu, belum jelas, atau malah bikin kita nebak-nebak. Nah, justru di situ design thinking kepake banget. Contoh gampangnya, bayangin kamu mau bikin produk wearable kesehatan. Pasarnya lagi naik, semua orang pengen sehat, tapi kebutuhan penggunanya masih samar. Bahkan mereka sendiri kadang nggak tahu apa yang mereka butuhin. Kalau langsung pakai metode tradisional kayak stage gate, itu ibarat jalan lurus, stepnya jelas, tapi kalau titik awalnya aja nggak jelas, bisa-bisa kita jalan jauh tapi salah arah. Nah, design thinking ngasih pendekatan beda. Dia ngajarin kita buat fleksibel, mulai dari ngobrol sama user, bikin prototipe sederhana, lalu eksperimen kecil-kecilan. Ibaratnya, kita bikin small bets alias taruhan kecil. Kita coba ide, uji cepat, lihat respon, terus perbaiki lagi. Karena resikonya kecil, kita nggak langsung buang banyak uang dan tenaga ke satu solusi yang belum tentu sukses. Begitu kita udah nemu pola dan kebutuhan user yang paling penting, barulah kita lanjut ke tahap tradisional buat produksi massal. Jadi, design thinking ini kayak lensa yang bikin kita lebih jelas di awal sebelum masuk ke proses besar yang serius. Serunya, metode ini lahir dari campuran banyak bidang, teknik, psikologi, seni, bisnis, sampai antropologi. Dipopulerkan juga sama IDEO dan Stanford School. Jadi wajar kalau sekarang dipakai banyak perusahaan buat cari ide segar dan inovasi. Kenalkan, nama saya Zara Trimelani dengan NPM 2411012005. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kerangka berpikir desain. Jadi, kerangka berpikir desain adalah cara berpikir yang terstruktur atau sistematis dan dilakukan secara bersama-sama atau kolaboratif untuk menemukan masalah yang sebenarnya, lalu mencari solusi dengan cara yang kreatif dan inovatif. Nah, dalam design thinking itu ada urutannya. Yang pertama, menemukan masalah. Yang kedua, mendefinisikan masalah tersebut, lalu membuat ide. Lalu yang keempat, membuat prototipe, dan terakhir mengevaluasi. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya susah untuk menjaga jadwal belajar di rumah. Identifikasi masalahnya karena sering lupa waktu belajar karena banyaknya distraksi. Lalu, biasanya penyebabnya dikarenakan sering bermain handphone atau menonton televisi, atau mungkin tidak ada pengingat lainnya. Nah, solusi lainnya yaitu dengan berdiskusi bersama keluarga, lalu mencari cara untuk saling mengingatkan. Atau bisa juga dengan menggunakan aplikasi reminder dengan sistem alarm atau buat
ruang belajar bersama online agar lebih disiplin. Lalu selanjutnya ada fokus utama memiliki dua hal penting. Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang tepat. Yang kedua, memecahkan masalah dengan solusi yang inovatif. Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang tepat. Maksudnya adalah sebelum mencari solusi, kita itu harus memahami dulu masalah yang sebenarnya. Misalnya, seseorang mahasiswa atau siswa yang nilainya turun, yang awalnya itu disangka karena malas belajar, tapi setelah diteliti ternyata masalah utamanya adalah tidak paham dengan metode belajarnya. Jadi, menemukan akar masalah itu jauh lebih penting daripada menebak-nebak solusinya. Selanjutnya yang kedua, yaitu memecahkan masalah dengan solusi yang inovatif. Maksudnya, contoh misalnya, antrian panjang di kasir supermarket. Nah, solusinya yaitu kita bisa membuat aplikasi scan untuk membayar agar dapat menghemat waktu. Baik, teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu membahas proses dalam kerangka berpikir desain atau design thinking. Dalam pendekatan ini ada dua proses utama yang penting kita pahami yaitu identify dan solve. Tahap pertama adalah identify yang terdiri dari dua bagian yaitu discover dan define. Pada bagian discover kita berusaha menemukan dan memahami masalah dengan sesungguh-sungguhnya. Artinya kita tidak dapat langsung buru-buru mencari solusi, tapi mencoba menggali akar permasalahan terlebih dahulu. Ini bisa dilakukan dengan cara observasi, wawancara, atau sekedar memperhatikan perilaku orang-orang yang mengalami masalah. Setelah itu, masuk ke bagian define, yaitu mendefinisikan masalah dengan jelas. Di sini kita menyusun kesimpulan, oh ternyata inti masalahnya ada di sini. Kalau masalahnya tidak jelas, biasanya solusi yang kita buat juga tidak akan tepat sasaran. Yang kedua yaitu solve. Setelah masalahnya jelas, barulah kita masuk ke tahap kedua yaitu solve. Tahap ini juga terdiri dari dua bagian, yaitu ada create dan evaluasi. Pada bagian create, kita mencoba menciptakan berbagai ide solusi. Tidak harus langsung sempurna, biasanya dimulai dari ide sederhana atau membuat prototipe kecil. Lalu masuk ke bagian evaluasi, yaitu kita menguji solusi yang kita buat. Dari hasil evaluasi ini kita bisa tahu apakah solusi yang dipilih benar-benar efektif atau masih perlu diperhatikan lagi. Lanjut ke desain thinking sebagai proses non-linear. Sejauh ini, saya telah menjadikan mode-mode berpikir desain sebagai rangkaian aktivitas linear. Ini mungkin cara termudah untuk mempelajari materi-materi ini, dan dalam praktiknya, literasi pertama mode-mode ini biasanya akan berjalan seperti yang telah disajikan di atas. Namun, berpikir desain tidak dimaksudkan sebagai proses linear, dan hal itu juga tidak diinginkan dalam kebanyakan situasi. Sebaliknya, pendekatan berpikir desain adalah menciptakan solusi potensial secepat mungkin, mengetahui bahwa pengetahuan kita belum lengkap dan bahwa solusi-solusi ini tidak akan lengkap dan berpotensi cacat. Lalu menggunakan solusi awal ini sebagai sarana untuk mempelajari lebih lanjut, mengembangkan wawasan yang lebih mendalam, dan juga menciptakan solusi yang lebih baik. Oleh karena itu, pemikiran desain sebaiknya dipahami sebagai pendekatan berulang untuk memecahkan masalah. Ini merupakan tujuan dan kendala proyek serta kemajuan pekerjaan yang dirasakan. Memutuskan bagaimana melanjutkan proyek tertentu merupakan salah satu tugas utama tim dan pemimpinnya di sepanjang proyek. Ini termasuk memutuskan kapan harus beralih mode yang berbeda dan kapan pada akhirnya harus beralih dari evaluasi konsep dalam kerangka berpikir desain. Proses pengembangan produk linear yang lebih tradisional setelah konsep tersebut dijelaskan dan dievaluasi secara memadai. Sekilas kurangnya definisi awal tentang mode apa yang akan digunakan pada titik tertentu dalam proyek, sejauh mana dan urutan apa mungkin tampak terlalu rumit dan bertentangan dengan logika dan efisiensi. Sekilas kurangnya definisi awal tentang mode mana yang akan digunakan pada titik tertentu dalam proyek,
sejauh mana, dan dalam urutan apa, mungkin tampak terlalu rumit dan bertentangan dalam logika dan efisiensi proses pengembangan strategi tradisional. Namun, dalam situasi yang tepat, pendekatan ini memberikan fleksibilitas penting, meningkatkan peluang untuk mencapai solusi yang baik, sekaligus meminimalkan waktu dan upaya yang terbuang. Hal ini membutuhkan perubahan mendasar dalam pola pikir, sebuah poin yang akan kita bahas selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Arfabian Selvia Villa dengan NPM 2411012010. Saya dari Bisnis Digital. Halo teman-teman, pernah dengar tentang mode create dalam design thinking? Jadi, bagian ini intinya ngomongin tentang gimana kita ngembangin ide dan bikin prototype. Di tahap ini, kita nggak cuma mikir ide di kepala aja, tapi kita coba tuangin jadi sesuatu yang bisa dilihat, disentuh, atau dicoba. Kenapa? Karena ide yang cuma di kepala itu susah banget buat orang lain tangkep. Tapi kalau ada bentuknya, walau sederhana, orang bisa kasih kita feedback yang lebih jujur. Nah, aktivitas utamanya ada dua. Pertama, ideation, alias pembangkitan ide. Kita bisa pakai banyak teknik buat ngeluarin sebanyak mungkin ide. Terus dipilih yang paling menjanjikan. Biasanya kita pertimbangin dari 3 sisi. Yang pertama, apakah orang butuh atau pengen ide ini? Yang kedua, bisa nggak kita realisasikan? Yang ketiga, dan apakah ini bisa menguntungin bisnis? Tapi ingat, jangan buru-buru nyaring ide terlalu ketat. Karena kan di tahap awal ini, ide masih bisa dikembangin. Setelah itu, baru masuk ke tahap kedua, yaitu bikin prototype. Nah, di prototype ini bukan yang canggih kayak di film-film ya, cukup prototype sederhana. Misalnya gambar sketsa aplikasi, model 3D, dan karton. Atau simulasi pelayanan pakai roleplay. Tujuannya bukan langsung bikin produk jadi, tapi supaya ide kita bisa hidup. Kita bisa eksperimen dan tentu aja dapat masukan berharga dari calon pengguna. Dari situ, ide bisa terus diproses, dikembangi, dan sampai akhirnya ketemu bentuk terbaiknya. Jadi, intinya mode create ini ngajak kita buat jangan takut nyobain, jangan takut salah, karena lewat iterasi dan prototype, ide bisa bikin berkembang lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Jadi, dapat kita simpulkan, design thinking adalah pendekatan kreatif dan iteratif untuk pemecahan masalah yang berfokus pada kebutuhan manusia. Prosesnya meliputi discover, define, create, dan evaluate, dengan tujuan menemukan solusi inovatif yang relevan melalui prototipe dan umpan balik berulang. Berbeda dari metode NPD tradisional yang linear, design thinking menekankan kolaborasi lintas disiplin, fleksibilitas, dan pola pikir berani bereksperimen, sehingga lebih efektif untuk situasi dengan masalah yang belum jelas atau membutuhkan ide terobosan.